Putri dan Rita, di mana kalian? Kenapa Joshua dihabisi? Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Kasus tewasnya Brigadir Joshua mulai menemui titik terang. Beberapa orang telah ditetapkan jadi tersangka. Ada Barada Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan Irjen Verdi Sambo sebagai dalang peristiwa tersebut. Motif sebenarnya belum jelas terungkap. Puluhan oknum polisi diperiksa oleh Irsus dalam keterlibatan mereka menutupi kejadian yang sebenarnya. Bahkan ada yang dicopot dari jabatannya. Komplotan oknum polisi loyalis Irjen Verdi Sambo mulai dibersihkan oleh Listio Sigit sebagai Kapolri. Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD, yang juga sebagai Ketua Kompolnas, bahwa motif kasus tewasnya Joshua hanya patut didengar oleh orang dewasa menimbulkan spekulasi yang beragam. Soal motif biar nanti dikonstruksi hukumnya, karena itu sensitif, mungkin hanya boleh didengar oleh orang-orang dewasa. Biar nanti dikonstruksi oleh polisi, apa sih motifnya, ini kan sudah banyak di tengah masyarakat. Keterangan awal Polri bahwa kasus ini adalah pelecehan terhadap istri Verdi oleh Brigadir Joshua telah bergeser pada hubungan cinta terlarang antar beberapa pihak. Munculnya nama Ajun Komisaris Polisi Rita Yuliana, terakhir diketahui bertugas sebagai Kasat Lantas Lombok Timur, menambah kusutnya motif dari kasus ini. AKP Rita Yuliana, polwan cantik lulusan Akpol 2013, yang menguasai bahasa Mandarin, saat ini bertugas di Polda Metro Jaya. Sinyalemen hubungan khusus antara Verdi Sambo dengan Rita Yuliana memang belum terbukti. Sang polwan juga belum buka suara dan membantah kalau isu itu benar atau tidak. Wanita lain yang ikut terlibat dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua adalah Putri Chandrawati, yang tak lain adalah istri dari Irjen Verdi Sambo. Isu kedekatannya dengan sang ajudan sudah berhembus sejak awal. Sampai detik ini belum terkuak motif sesungguhnya kasus ini. Penetapan Verdi Sambo sebagai tersangka pembunuhan berencana telah diperiksa dan dimintai keterangannya. Selain Verdi Sambo, tentunya Putri Chandrawati sebagai istri adalah pihak yang paling mengetahui apa motif di balik pembunuhan itu. Putri Chandrawati ada di TKP pada saat kejadian berlangsung, namanya juga terseret sebagai pemicu terjadinya penembakan terhadap Brigadir Joshua. Tetapi dengan berbagai alasan, Putri belum juga diperiksa. Atau pemicu terjadinya peristiwa penembakan tersebut, saat ini tentunya sedang dilakukan pemeriksaan dan pendalaman terhadap saksi-saksi, termasuk terhadap Ibu VC. Pernyataan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, Hasto Atmojo Suroyo, bahwa Putri Chandrawati dinilai kurang kooperatif dalam menjalani proses asesmen yang dilakukan menimbulkan pertanyaan, apakah ada hal yang ingin disembunyikan? Adakah pihak yang ingin dilindungi? Padahal, saat ini kondisi psikologis istri Verdi Sambo itu dikabarkan sudah membaik, dan sempat muncul ke publik pada saat berkunjung ke Makobrimob untuk menjenguk suaminya. Saya Putri, bersama anak-anak, saya mempercayai dan tulus mencintai suami saya. Saya mohon doa agar kami sekeluarga dapat menjalani masa yang sulit ini. Dan saya ikhlas memaafkan segala perbuatan yang kami dan keluarga alami. Cukup ya teman-temannya. Terima kasih ya. Polisi telah menghentikan proses penyidikan dugaan pelecehan yang dituduhkan kepada Brigadir Joshua. Artinya motif awal telah gugur, berarti harus ada motif lain yang belum diungkapkan oleh pihak-pihak yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi.
Putri Chandrawati yang namanya disangkutkan dengan kasus ini, suatu kemustahilan kalau tidak mengetahui motif yang sebenarnya. Sampai saat ini istri Verdi Sambo itu masih menghindar untuk memberi keterangan pada pihak berwajib. Berdasarkan hasil gelar perkara tadi sore, kedua perkara ini kita hentikan penyidikannya karena tidak ditemukan peristiwa pidana. Masyarakat mengawal dan tetap menunggu pengungkapan kasus ini dengan tuntas. Dan semua pihak yang terlibat harus dihukum. Masih akan adakah tersangka baru? Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.